Baru-baru ini Faisal Halim disiram air keras oleh dua orang yang gak dikenal. Saat itu Faisal Halim tengah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama keluarganya. Tiba-tiba dua orang berboncengan langsung menyiramkan air keras ke tubuh sang bintang Selangor ini. Aduh. Faisal Halim Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan bola sepak di Malaysia. Dikabarkan ataupun kita menerima beberapa kabar yang sangat sedih ya, apabila pemain Malaysia ya, sejak beberapa hari lalu bola sepak negara Malaysia digemparkan dengan beberapa pemain-pemainnya telah diserang ataupun mendapat perhatian apabila berlakunya beberapa tragedi ke atas pemain-pemain ini, yang mana perkara ini bermula apabila seorang pemain pasukan Terengganu FC ya, di kelab antara kelab yang ada di Malaysia, yaitu Akyar Rashid, juga pemain timnas pasukan Malaysia ya, diserang dan disamun oleh dua lelaki yang tidak dikenali. Kita tidak tahu guys apa motifnya. Itu pada 2 Mei yang lalu. Kemudian Malaysia juga dikejutkan lagi dengan serangan yang berlaku kepada seorang lagi pemain Selangor FC, yaitu Faisal Halim, yang telah disimba asid guys. Disimba asid ya di badannya. Kemudian terkena sedikit sini bagian mukanya dan tangannya di sebuah pasaraya di kota Damansara, Kuala Lumpur. Dan yang terkini semalam pula seorang lagi pemain timnas pasukan Malaysia, yaitu Safiq Rahim, dipecahkan cermin keretanya oleh individu yang tidak dikenali berhampiran dengan pusat latihan Johor Darul Takzim, yaitu JDT ya. Jadi ayo kita semak dulu video yang mengaitkan pemain-pemain Malaysia ini. Dikabarkan juga disebabkan oleh prestasi pasukan Malaysia, tapi ini belum lagi kita mengetahui hasil siasatan daripada pihak polis di Raja Malaysia. Jadi hanya spekulasi disebabkan oleh prestasi pasukan Malaysia itu yang tidak menentu, dan dikabarkan juga prestasi pasukan timnas Malaysia antara yang paling terburuk di Piala Asia U23 dan juga di Piala Asia Senior juga mengalami nasib yang sama, berada dalam kedudukan yang sangat kritikal dari segi prestasinya. Jadi ada kaitan kah di antara kedua-dua ini? Jadi kita simak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi juga pandangan terkait dengan perkara ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini daripada channel Cetak Gol ya. Ambisi gembar-gembor Raja Asia sempat nekat sakiti pemain sendiri. Kekacauan oknum di Malaysia. Oke guys, kita simak video ini. Tim nasional Malaysia kembali dihadapi situasi berat setelah salah satu pemain mereka disiram air keras oleh orang yang gak dikenal. Selain itu, Akyar Rashid juga diserang oleh perampok usai baru pulang dari sesi latihan. Banyak yang menduga aksi penyerangan ini disebabkan karena merosotnya performa Malaysia dalam 5 bulan terakhir. Cetak Gol coba merangkum kekacauan tim nasional Malaysia sebagai berikut. Menganggap level sudah terlalu tinggi. Kekacauan timnas Malaysia. Tim nasional Malaysia langsung optimis setelah berhasil menahan imbang Korea Selatan. Petinggi dari FAM langsung mempersiapkan fisik pemain mereka untuk menghadapi timnas Oman. Di atas kertas, negara Timur Tengah ini lebih difavoritkan untuk bisa menang. Sulaiman Husin mengatakan kalau timnas Oman punya keunggulan fisik dan juga mental di atas Malaysia. FAM selaku federasi langsung menjalani serangkaian uji coba sebelum menghadapi Oman. Namun Sulaiman justru enggan berhadapan dengan sejumlah negara Asia Tenggara. Dia menganggap level Malaysia sudah jauh di atas dari beberapa negara Asia Tenggara. Sulaiman menilai Harimau Malaya akan mengalami kerugian besar apabila melawan tim ASEAN.
Pasalnya, Malaysia nggak bisa mendeteksi beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Menurut Sulaiman, Harimau Malaya sangat cocok untuk bertanding uji coba menghadapi negara Arab. Sulaiman menambahkan persiapan ini untuk mempertahankan konsistensi timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya saat itu memuncaki klasemen grup D dengan memperoleh 6 poin. Gagal total di sejumlah kompetisi. Gagal total di sejumlah kompetisi baru-baru ini ya guys. Sayangnya persiapan Malaysia harus berakhir sia-sia dengan hasil negatif di 2 laga kontra Oman. Skuad Harimau Malaya berhasil diperdaya dengan skor 2 gol tanpa balas. 2 kekalahan ini membuat Malaysia merosot ke peringkat ketiga klasemen grup D kualifikasi Piala Dunia. Skuad Harimau Malaya langsung mengalihkan fokus mereka ke Piala Asia U23. FAM selaku federasi menargetkan Harimau Malaya muda bisa mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Paris. Pasukan Juan Garrido bahkan sudah menjalani pemusatan latihan lebih awal. Namun target Malaysia U23 gagal diwujudkan dengan baik. Harimau Malaya menduduki juru kunci klasemen grup D dengan menelan 3 kekalahan secara berturut-turut. Juan Torres Garrido langsung menyalahkan pemainnya sebagai penyebab kegagalan. Pelatih asal Spanyol ini bilang para punggawa Harimau Malaya membuat kesalahan di setiap laga. Tapi guys, saya ingat Malaysia ini dia tidak juga sebenarnya terlalu cara permainannya tidaklah terlalu buruk. Menghiburkan juga. Saya melihat semua perlawanan-perlawanan Malaysia walaupun memang kalah ya, ketiga-tiga perlawanan ini kalah di U23 ini ya. Tetapi dari segi permainan, dari segi hantaran-hantaran pendek dan juga build up pemain Malaysia, stamina pemain Malaysia itu juga bagus sebenarnya ya. Cuma mungkin dari segi sedikit tactical ataupun mungkin formasi yang tidak ngam, formasi yang mungkin ada sedikit cacat celahnya, dan juga pemain-pemain mungkin ada yang baru ya, pemain baru dipanggil, dan pemain-pemain ini pemain yang bukan favorite sebenarnya. Ada pemain yang favorite yang memang untuk timnas senior itu tidak dimainkan pada U23 ini. Jadi di situ mungkin menyebabkan Malaysia ini agak kurang menonjol dan kurang keberhasilannya waktu Piala Asia U23 ini. Tapi ini sebenarnya tidaklah sampai Malaysia itu terlalu buruk cara permainannya. Sedikit menghiburkan juga. Cuma keberuntungan ataupun hasil cetakan gol itu tidak dapat dilakukan oleh kerana mereka kekurangan penyerang-penyerang yang mampu menghidup peluang itu sebenarnya. Jadi mungkin oknum-oknum di Malaysia ini juga memang sedih dan kecewa dengan keadaan ini. Tapi ini tidaklah sampai mencederakan pemain dengan berbahaya ya. Ini sangat tidak memadai untuk kekecewaan itu. Memang kecewa kekalahan Malaysia, tetapi jangan sampai membahayakan pemain ini. Jadi motif kita sebenarnya tidak tahu ya, disebabkan kekalahan Malaysia ataupun ada faktor-faktor lain ataupun masalah individu dan masalah-masalah lainnya. Oke guys, dapat kita lanjut dulu nih. Warga Malaysia. Kemarahan warga Malaysia. Kegagalan timnas Malaysia di sejumlah kompetisi membuat para netizen merasa geram. Mereka menagih janji Datuk Hamidin Amin yang sempat gembar-gembor kebangkitan. Warga Malaysia menilai Presiden FAM ini hanya mengumbar janji tanpa memberikan bukti. Para punggawa Harimau Malaya juga nggak lepas dari kritikan tajam dari warga negeri jiran. Salah satunya adalah Akhya Rashid yang dinilai hanya mementingkan fashion saja. Pemain dari Terengganu FC ini bahkan disebut lebih cocok menjadi boyband Korea. Di sisi lain, netizen Malaysia justru memuji penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Mereka iri dengan pencapaian skuad Garuda Muda yang mampu menembus ke partai semifinal. Warga negeri jiran menilai skuad asuhan Sintayong jauh lebih berkembang ketimbang Indonesia. Mereka juga memuji PSSI yang telah berhasil membangun sepak bola dengan baik. Pemain Malaysia tiba-tiba diteror ya. Puncak kemarahan oknum warga Malaysia membuat beberapa pemain Harimau Malaya menjadi korban.
Baru-baru ini Faisal Halim disiram air keras oleh 2 orang yang gak dikenal. Saat itu Faisal Halim tengah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama keluarganya. Tiba-tiba 2 orang berboncengan langsung menyiramkan air keras ke tubuh sang bintang Selangor ini. Aduh. Faisal Halim langsung dilarikan ke rumah sakit dengan bajunya yang ikut meleleh. Pihak kepolisian sempat menyebut jika plat kendaraan yang digunakan pelaku adalah palsu. Selain Faisal Halim, nasib buruk juga menimpa winger Harimau Malaya lainnya yakni Akhyar Rashid. Pemain 25 tahun ini menjadi korban perampokan seusai menjalani sesi latihan. Akhyar sendiri diserang dengan menggunakan sebilah besi dan mengalami luka robek di bagian kepala dan kakinya. Alhasil dirinya harus mendapatkan 6 jahitan sekaligus. Selain itu, Akhyar juga harus kehilangan uang senilai Rp4.800 atau setara 16 juta rupiah. Itulah ulasan kekacauan tim nasional Malaysia. Apakah teror ini berhubungan dengan performa Malaysia? Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun sepak bola adalah ajang pemersatu bangsa, bukanlah alat untuk saling membenci. Betul. Setuju? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu tadi antara berita yang tergempar ya di Malaysia. Jadi kalau melihat kepada kecederaan, Faisal Halim itu agak teruk disimba asid ya. Dia asid air yang, kalau Indonesia punya bahasa apa, air yang keras ya, yang hampir-hampir melecurkan badannya di bagian belakang sini dan di muka sini guys. Dan dikabarkan ya, sekarang ini Faisal Halim sudah dibedah sekali, berada dalam keadaan kritikal dan dibedah untuk kali kedua, untuk memulihkan lagi sekali dia punya kulit tu. Ini berkemungkinan juga dia akan dalam bola sepak ini ya, pemain ini mungkin akan bersara atau pensiun awal sekiranya rawatan itu tidak berjaya. Jadi ini sangat sedih lah kita kan guys, disebabkan bola sepak ini terjadinya begini pemain-pemain. Sedangkan pemain-pemain ini Faisal Halim, Akhyar Rashid dan juga Syafiq Rahim ini tidak bermain ketika U23 ini sebab umur mereka telah melebihi 23. Jadi mungkin ini tidak ada kaitan juga berkaitan perlawanan Piala Asia U23 Malaysia melawan Uzbekistan. Kita ketahui keputusannya kalah 2-0, Malaysia melawan Vietnam kalah 2-0 dan juga Malaysia perlawanan terakhir melawan Kuwait kalah 2-1. Memang kekalahan yang kita kecewa, tetapi itulah hasilnya, itulah keputusannya, harus reda dengan apa yang berlaku, cuma meningkatkan perlawanan-perlawanan di masa hadapan, meningkatkan kembali taktikal dan juga baik daripada segi stamina, kemudian skill individu, bermain secara berpasukan. Tetapi kita kembali kepada apa yang berlaku kepada pemain, ketiga-tiga pemain ini. Kita doakan guys, kita doakan semoga pemain Malaysia ini juga akan selamat, untuk Faisal Halim menjalani pembedahannya. Kemudian kepada Akhyar Rashid juga yang dijahit di bagian kepalanya sini akibat dipukul dengan cota ya, dengan besi, dan juga kepada Syafiq Rahim yang mana keretanya itu dipukul, dihentak juga ya dengan besi sehingga pecah cermin belakang mobilnya ya. Jadi kita mendoakan semoga pemain-pemain ini akan tabah, dan dikabarkan juga Faisal Halim telah diberikan polisi untuk menjaga keluarganya pada saat ini, untuk keselamatan yang lebih tinggi guys. Jadi kita sebagai rakyat atau netizen, tidak kira lah di Malaysia kah ataupun di Indonesia, sebelum kita melakukan sesuatu perkara itu kita harus berfikir secara matang ya, kedewasaan. Jangan sebab perkara-perkara ini kita melakukan yang tidak bertanggung jawab, yang akibatnya mencederakan orang lain. Kita memang rasa tidak puas hati, kemungkinannya belum lagi sebenarnya diklarifikasikan sebagai sebab-sebab kekalahan Malaysia itu mereka diserang, belum lagi sebab polis Diraja Malaysia masih menjalankan siasatan yang sepenuhnya. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik
untuk pemain ini. Siapapun kita, sama ada di Malaysia atau di Indonesia, itu kita saling support, kita saling dukung-mendukung di antara satu dengan yang lain. Kemungkinan ini hanyalah sebagai oknum, tidak merangkumi ataupun tidak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Ini adalah oknum-oknum yang saja untuk memecah belakan ataupun tidak menjaga etika apa yang dilakukan kepada pemain-pemain ini. Sangat menyedihkan, menyebabkan kecederaan yang serius. Ini acid nih guys, acid ataupun air yang keras ini boleh melecur ya seluruh badan. Jadi mungkin itu saja guys. Mungkin kalian juga mudah-mudahan memberikan kata-kata yang positif ya terhadap pemain-pemain Malaysia ini. Kita akui juga, Malaysia akui sendiri bahwa kelemahan-kelemahan dalam sepak bola ataupun pemain-pemain Malaysia di U23 itu mungkin sedikit sebanyak menyebabkan kekecewaan, tapi harus diperbaiki dari masa ke semasa. Dan masa itu sentiasa berputar, bola itu bulat, bola itu bundar. Mungkin suatu masa nanti Malaysia juga akan meningkat permainannya insya-Allah, dan bersama-sama dengan Indonesia kita doakan sama-sama maju dan dapat mengharumkan menjadi kebanggaan kita guys di Asia Tenggara ini. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri guys, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sama-sama kita mendoakan kesejahteraan pemain ini. Dan kalian jangan lupa untuk support channel Askalani Studio ini jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar di setiap video yang saya uploadkan. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.